Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar materi tentang dinamika partikel hukum Newton. Tapi di pokok bahasan kali ini kita akan menggambar gaya-gaya yang bekerja pada suatu sistem. Jadi kalau di hukum 1, 2, 3 Newton yang kemarin kita sudah pelajari, di situ kita juga sudah mempelajari berbagai macam jenis gaya. Ada gaya gesek, gaya normal, gaya tegangan tali, gaya berat ditimbulkan oleh gravitasi bumi. Terus kemudian ada gaya gesek statis, ada gaya gesek kinetis. Nah, sekarang kunci utamanya di pelajaran tentang dinamika partikel adalah kalian bisa menggambar gaya-gaya yang bekerja pada sistem. Jadi kalian bisa menggambar diagram gaya yang bekerja pada sistem. Oke, langsung saja. Ini masih sama babnya, dinamika partikel. Nah, kemarin kita sudah mencoba untuk menggambar gaya yang bekerja pada suatu sistem, tapi di situ sistemnya belum ada yang namanya gaya gesek. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk memunculkan gaya gesek tersebut. Jadi ada suatu sistem, misalkan kondisinya seperti ini. Ini bidang datar. Ya, bidang datarnya di sini adalah bidang datar yang kasar ya. Ini adalah bidang datar yang kasar. Kalau kasar berarti ini ada yang namanya koefisien gesek. Terus kemudian ditarik dengan suatu gaya F. F-nya di sini misalkan sebesar 20 Newton. Atau kita simbolkan dulu dengan F dulu ya. Karena kita bicara secara umum dulu. Terus kemudian sudut ya. Ini adalah 37 derajat. Seperti ini, 37. Nah, kemudian ada massa benda. Ya, di sini ada massanya M. Terus ada gaya gesek kasar. Berarti ini kalau ini bendanya dalam keadaan bergerak, berarti ini adalah μk. Ada μk-nya karena kasar. Kemudian yang kita lakukan adalah kita menggambar diagram gaya yang bekerja pada sistem ini. Oke. Kita pertama menguraikan arah F. F ini kan dia membentuk sudut 37. Maka dia harus diuraikan. Yang pertama menguraikannya adalah ke arah sumbu X ya. Maka ini adalah F kali cos 37. Dan yang sini adalah bagian atas. Ini adalah F kali sin 37 ya. Terus apalagi gaya yang bekerja? Ada gaya normal, gaya yang selalu tegak lurus dengan bidang. Terus ada gaya berat, W. Terus di sini karena ada kasar, maka ada yang namanya gaya gesek. Gaya gesek kinetis. Jadi gaya gesek itu selalu berlainan arah dengan gaya utama. Maka kita simbolkan, kita gambar diagram gayanya adalah tanda panahnya berlainan dengan arah gerak benda ya. Maka ini adalah F gesek, FK. Oke. Nah, terus sekarang kita baru analisis nih. Siapa saja gaya-gaya yang bekerja pada benda ini? Kita lihat diagram gayanya, berarti kan di sini ada sumbu X dan sumbu Y kan? Ada sumbu X dan ada sumbu Y. Berarti ada gaya yang bekerja pada sumbu X dan ada gaya yang bekerja pada sumbu Y. Caranya bagaimana? Caranya adalah kalian melihat ini. Gaya-gaya yang bekerja pada X. Gaya-gaya yang bekerja pada sumbu X ini bergerak. Kalau ini bendanya bergerak, maka sigma Fx-nya ini berlaku hukum 2 Newton. Sigma Fx sama dengan M kali A
Oke, kita tinjau gaya-gaya yang bekerja pada benda X. Yang pertama adalah F cos 37 kurangi F kinetis sama dengan massa dikali percepatan, ya. F cos 37 kurangi FK sama dengan M kali A. Karena gaya-gaya yang bekerja hanya dua saja, F cos 37 dan F kinetis. Nah, kita tahu bahwa F kinetis di sininya adalah berapa? F kinetisnya adalah rumusnya mu K kali normal. Berarti kita substitusikan di sini F cos 37 dikurangi mu K kali normal sama dengan massa dikali percepatan. Ya, ini berarti adalah sistem yang pertama, sigma Fx-nya. Nah, sekarang sigma Fy-nya. Sigma Fy-nya ada nggak pergerakan arah sumbu Y? Tidak ada, ya, karena benda bergeraknya adalah horizontal atau ke arah sumbu X. Maka tidak ada gaya yang bekerja pada sigma Fy-nya. Bukan tidak ada ya, tapi tidak ada pergerakan. Jadi gaya-gaya yang bekerja ini, resultan gaya yang bekerja adalah sigma Fy-nya adalah 0. Artinya apa? Ini berarti berlaku hukum pertama, ya, hukum 1 Newton. Jadi kita lihat arah gaya yang bekerjanya itu searah, maka kita jumlah. Ini kan ada normal sama F, ya. Berarti normal ditambah F sin 37 kita jumlah. Oke, derajat sama dengan, ya langsung aja kita sama dengan, nggak, sebenarnya dikurang dulu ya, kurang W ya. Oke, kita kurang dulu biar jelas ya. Kurang W sama dengan 0. Nah, berarti kita bisa artikan bahwa kalau kita mau nyari normal, normalnya adalah W dikurangi F sin 37 derajat. Jadi kalau ngitung normalnya berarti W min F sin 37 derajat. Terus bagaimana dengan contoh soalnya? Misalkan ada contoh soal, ya. Ada suatu benda, misal perhatikan gambar. Ya, perhatikan gambar. Kemudian gambarnya seperti ini. Nah, ini punya koefisien gesek kinetisnya 0,2. Terus masanya itu 2 kilogram. Terus gayanya yang bekerja adalah 40 Newton. Ininya adalah 53 derajat. Oke, berapakah besar akselerasinya? Besar A-nya. Nah, itu akselerasi atau percepatan. Kita berarti sama ya caranya, kita uraikan terhadap sumbu X. Maka ini F cos alpha, yang di sini adalah F sin alpha, yang di sini ada gaya gesek, F gesek. Ya, ini kalian tulis saja seperti ini, ada normalnya. Nah, kita mau mencari akselerasinya, tapi untuk mencari akselerasinya kita butuh yang namanya normal, karena kita butuh normalnya di sini ya. Kita hitung dulu normalnya. Akselerasinya bisa kita artikan adalah A F M kali A, ini ya, sama dengan F cos 53, kita ganti bukan 37 tapi 53 derajat dikurangi mu K kali normal, ya. Nah, kita butuh normalnya, ya, karena untuk mencari
percepatan kita butuh normalnya. Berarti awal mula kita menghitung normalnya dulu ya. Ini normalnya kita hitung dulu di sini. Berarti normal itu adalah W. W itu adalah massa kali gravitasi ya. 2 kali 10 kurangi F sin 37 ya. F kali sin 30, ini jangan 2 ya, kalau 2 terlalu besar, terlalu kecil ini. Ini saya misalkan 4 aja ya. 4 kilo. Ini normal. Ini berarti 4 ya. Jadi kalau kecil banget nanti terangkat bendanya. Ya kayak tadi ini saya kasih angka 2, ini bisa jadi terangkat bendanya. Ya karena 2 kali 10 20 kurangi F sin 37. 40 kali sin 37 kan itu 4/5. Jadi lebih besar daripada kayak untuk mengangkat. Jadi nanti bisa jadi ini terangkat ke atas ya kalau misal beratnya kecil ya. Nah berarti saya ganti dengan 4 kilo. 4 kali 10 cos 35 ya. Berarti 40 4 ini ya. W min F sin 37. Jadi ini dari mana sih normalnya? Saya tulis dulu ya biar nggak bingung ya. F N sama dengan W kurangi F sin 37. Berarti W nya massa kali gravitasi dikurangi F sin 37. Nah W nya adalah massa kali gravitasi ya. Massanya 4 kali 10 40 langsung ya. Kurangi F sin 37. 40 kali sin 37 berapa? Ini bukan 37, kita ganti bukan 37, 53. Maka sin 53 itu adalah 4/5 kali 4/5. Berarti adalah 40 kurangi 32, hasilnya 8. Jadi normalnya kayak normalnya adalah 8. Nah berarti gimana ini untuk mencari nilai A nya ya, gini kita masukin rumus ini ya. Berarti untuk nyari A sama dengan F cos 53, kita nanti dibagi nih ya, dibagi M ya. F cos 53 40 dikali cos 53 itu 3/5 kan, kali 3/5 dikurang mu K. Mu K nya adalah 0,2 kali 8 dibagi M nya, ada masanya kan, itu masanya di sini kita bagi M nya 4. Oke, 40 kali 3/5 ini berarti 24 ya. Ya 24 dikurangi 4 dibagi 4 berarti 20 dibagi 4. A-nya adalah 5 meter per sekon kuadrat ya. Jadi kalian harus benar-benar bisa menggambar gaya-gaya yang bekerja pada sistem tersebut. Kalau belum bisa menggambar gaya pada sistem, ini kesulitan kalian, Anda akan kesulitan untuk mengerjakan soal-soal. Tapi ketika bisa menggambar gaya pada sistem, ini akan sangat mudah ya. Kemarin kan kita sudah membahasnya ya, ada gaya berat, tegangan tali, gaya normal, gaya gesek. Nah kita coba ke sistem yang berikutnya. Sistem yang berikutnya seperti ini. Ini mungkin sama hanya pada katrol ya. Akselerasinya arahnya ke sini.
Ini 2 kilo. Ini 8 kilo. Nah, ini punya gaya gesek mu K. Ini adalah sekitar 0,2. Nah, berarti di sini adalah yang ditanyakan adalah berapakah besar akselerasinya. Nah, kita langsung ke soal ya. Nah, ini sebenarnya kan ada cara singkatnya ya. Tapi sebelum ke cara singkat, kita bedah dulu yang cara yang biasa dulu ya. Kita kan gambar gaya-gaya yang bekerja kan pada sistem ini. Yang bekerja pada sistem kan ini ya. Ini berarti gaya geseknya F, gesek kinetis ya, karena posisi benda sudah bergerak. Terus ini W. Sebenarnya kita sudah bisa membuat rumus ini ya. Tapi kalau kita mau secara manual atau secara manual atau dengan cara cepatnya, kalau cuman dengan cara cepatnya kan kita hanya melihat gaya yang bekerja ya. Jadi saya tulis ya, melihat gaya yang bekerja pada sistem yang nomor 2 adalah arah gerak benda. Yang bekerja pada sistem ini dan yang bergerak dengan arah percepatan benda kan hanya FK dan W. Maka sebenarnya rumus singkatnya adalah untuk nyari A-nya adalah ya W min FK dibagi M. Ini kalau misalkan ini saya F1, ini 2, maka M1 ditambah M2. Rumusnya kan seperti ini aja. Nah, kalau kita mau jabarin lagi ya, untuk nyari A-nya adalah W kurangi mu K kali normal gini. Sama dengan M1 plus M2. Normalnya kan sama dengan W kan, karena dia bidang datar ya, kecuali nanti bidang miring. Nah, ini rumus singkatnya seperti ini. Kalau kita mau cari cara secara manualnya, atau kita di soal itu misalkan soal urean suruh menggambar gaya-gaya yang bekerja pada sistem, berarti ya kita memang harus sistem yang pertama kita tinjau dulu sistem 1. Gaya-gaya yang bekerja siapa aja, W dan tegangan tali T ya. Berarti ini anggapannya adalah katrol tidak melakukan rotasi ya, katrol slip gitu ya. Kalau rotasi nanti gerak rotasi itu di kelas 11 ya, tentang dinamika rotasi. Hampir-hampir sama juga dengan ini teman, cuman ditambahkan dengan ada momen inersia, momen gaya ya, ada torsi di situ. Sistem 1 ya, kita tinjau sigma F sama dengan M1 kali A karena benda bergerak. Sekarang kita tinjau gaya-gaya yang bekerja pada benda 1. Ada siapa saja? Oh, ada W. Terus ada apa lagi? W kurangi T. Oke. Kita kurangi W kurangi T. W1 kali kurangi T. T-nya sama ya, T aja. Kalau kita mau bilang T1 ya boleh aja. Artinya nanti T1 sama dengan T2 karena ini prosesinya keadaannya adalah slip. Ya, katrol dalam keadaan slip. Sama dengan M1 kali A. Oke, kita lihat apa ini, kita mau nyari T-nya kan. Untuk nyari T-nya berarti T1 sama dengan W1 kurangi M1 kali A ya. Terus sistem 2 itu yang bekerja adalah pertama ada T, sigma F2 sama dengan M2 kali A. Sigma F2 berarti ada yang namanya T2 ya, kurangi F kinetis sama dengan M2 kali A. Berarti untuk T2 M2 kali A ditambah F kinetis ya. Jadi
Kita karena T1 sama dengan T2, maka W1 kurangi M1 kali A ya sama dengan M2 kali A plus FK. Ya berarti A pindah ruas kan ya. Ini pelan-pelan saja deh. A nya pindah ke sini, M1 kali A nya. Berarti M2 A ditambah M1 A ya sama dengan W1 kurangi FK. Maka A nya kita keluarin, M2 plus M1 ya W1 min FK. Maka akselerasinya adalah W1 min FK per M2 plus M1. Artinya rumus ini tuh sama dengan ini ya. Jadi ada cara singkatnya. Cara singkatnya adalah kalau kalian sudah bisa menggambar gaya yang bekerja dan pergerakannya kalian sudah tahu pergerakannya kemana, maka ini akan mudah. Soal-soal kayak gini akan terasa mudah. Oke ya. Berikutnya ya, tipe soal berikutnya 3. Nah, ini soalnya agak unik nih ya. Jadi tadi kata kuncinya apa? Kita harus menggambar gaya yang bekerja. Jadi kita akan menggunakan cara cepatnya nih ya, cara singkatnya ya, tanpa menggambar gaya-gaya yang bekerja, tanpa menjabarkan keseluruhan dari gaya-gaya yang bekerja pada suatu sistem gitu. Oke, ini seperti ini soalnya. Nah, ini 1, ini 2. Pergerakannya ini ke sini, A-nya akselerasinya. Wah, ini ke sini. Nah, jadi gaya yang bekerja pada sistem ini adalah apa saja? Yang pertama kan ada W1 ya, W1. Nah, ini yang akan jadi yang paling depan nih. Kita akan menggunakan cara singkatnya ya. Terus apalagi selain W1 ada ini, kita uraikan ini ya kan. Ini kan massa kali gravitasi ya. Nah, kalau untuk kasus ini kita harus menguraikan gaya yang bekerja dulu memang. Karena ini membentuk sudut ya. Sudutnya misalkan alfa gitu kan. Berarti ini ada W cos alfa, ini ada alfa, ini ada W sin alfa. Ini kan berarti sami ya, samping miring. W cos alfa W2 ya. Ini adalah W2 sinus alfa. Terus apa lagi? Ada gaya gesek, jangan lupa, karena ini kasar. Bendanya kasar. Ada miuka. Nah, miukanya gini. Gaya geseknya. Gaya gesek selalu berlawanan arah dengan gaya utama kan? Berarti gini. Nah, ini gaya geseknya. F K. Nah, kalau kita mau menghitung rumusnya, mencari rumusnya, ini kan gampang sekali. Ya, arah pergerakannya kan ini ke atas dan ini ke bawah. Dan gaya-gaya yang bekerja berarti saya lingkarin ya ini ya. Berarti hanya ini ya yang searah dengan A-nya nih. Yang sebidang dengan A-nya ya, bukan searah, artinya bisa berlainan arah, tapi dia sebidang, jadi arah sumbu X ya, bidang horizontal X gitu. Terus kemudian ini sama mana ya, ini arah gerakannya kemana, ke W1, berarti W1 yang jadi tumpuan, yang jadi yang terbesar ya. Jadi untuk nyari A-nya adalah W1 kurangi FK kurangi W2 sin alfa dibagi ya M1 plus M2. Nah, ini belum selesai rumus ini karena FK-nya ini belum kita ketemukan ya. Maka kita butuh yang namanya sigma Fy sama dengan 0. Gaya yang bekerja pada sumbu Y adalah 0 karena kita butuh normal. FK itu kan rumusnya miuka kali normal kan. Nah, normalnya belum ada. Nah, kita untuk mencari normalnya kita butuh sigma Fy sama dengan 0.
kayak yang bekerja pada sumbu Y adalah 0. Normalnya kan arahnya ke sini. Ya, ke sini nih. Berarti normal ke atas dikurangi W2 cos alfa sama dengan 0. Berarti normalnya adalah W2 cos alfa. Berarti kita bisa substitusikan di sini dong. Iya, betul. Kita mu K kali W2 cos alfa. Seperti ini ya untuk nyari FK-nya. Maka FK-nya ini kita substitusikan ke sini. Jadi rumusnya bukan rumus yang ini kan berawal dari hukum Newton kan ya. Mu K kali W2 cos alfa ya dikurangi W2 sin alfa dibagi dengan M2 plus M1. Ini adalah rumusnya. Oke, penerapan soalnya gimana? Kita tinggal kasih angka-angkanya saja kan. Misalkan kita taruh di sini angkanya M1-nya adalah 8 kilo. Terus M2-nya 2 kilo. FK-nya 0,2. Koefisien Dz. Berarti di sini diketahui M1 8 kilo. Terus M2-nya 2 kilo. Alfanya misalkan 37 derajat. Terus mu K-nya 0,2. Nah, kita masukin aja rumusnya ke sini kan. Berarti untuk nyari A-nya A adalah W1 M1 kali gravitasi. M1-nya 8 kali 10 80. Mu K-nya 0,2 kali W2. W2-nya berapa? W2 cos alfa. W2 berarti M2 2 kali 10 kali gravitasi nih ya, kali cos alfa cos 37. Cos 37 itu 4/5 dikurangi W2 2 kali 10 sin 37 3/5. Ini ya, berarti 80 kurangi ya 20 dibagi ini kan bisa kita coret ya, artinya ini adalah 4 kali 4 16 kali 0,2 3,2 coret 2 kali 2 4 kali 3 4 kali 3 12 ya. Nanti ini dibagi M1 plus M2 ya, bagi 10. Nanti ujungnya dibagi 10. Nah, berarti ini kan 80 dikurangi 15,2 bagi 10. 80 kurangi 15,2 berapa? Ya. Berarti kan ini kan bisa kita artikan 64,8. Ini ya. 64,8 kita bagi dengan 10. Berarti 6,48. Oke, hasilnya ini meter per sekon kuadrat. Nah, setelah ini adalah kita akan menggunakan cara singkat ya. Kita nggak akan menghitung-hitung lagi ya, atau kita nggak akan menguraikan lagi. Kita akan menggunakan cara-cara singkat yang tadi konsepnya sudah saya jelaskan. Jadi kita hanya akan menggunakan gaya yang bekerja pada sistem dan arah gerak benda. Kita hanya akan meninjau pada situ aja, pada poin itu aja. Oke, kita lihat sekarang ke soal berikutnya ya.
ke sistem yang berikutnya, bukan soal yang berikutnya. Sistemnya seperti ini ya, gini. Ya, gini. Seperti ini. Ini nggak menyentuh ya. Nah, arahannya kayak gini. Ini 1, ini 2. Arahnya A-nya ke sini. Ini ada sudutnya alfa. Kita akan menggunakan rumus ini itu seperti apa ya. Berarti pertama kita harus menggambar gaya yang bekerja pada sistem ini. Berarti ini aja. Ini berarti W1 cos alfa, W1 sin alfa. Terus ada normal, ada F kinetis, ini ada T juga, ada W. T ini kan sering meniadakan, jadi nggak usah dipikirkan. Terkadang T-nya nggak perlu ditulis. Nah, rumus singkatnya ini kan arahnya yang searah dengan A, ya, yang searah dengan atau bidang A, atau pergerakannya kemana itu ya, itu yang kita harus perlu cermatin di situ. Nah, berarti untuk A-nya akselerasinya adalah V sin alfa. Ada pengurangan lagi nggak? Ada ini. FK kurangi FK. Ada lagi nggak? Ada. W2 per M1 plus M2. Selesai ini rumusnya. Palingan kalau kita mau nyari FK kan sama dengan mu K kali normal. Nah, normalnya kan sama dengan W1 cos alfa. Berarti kalau kita mau jabarin lagi rumusnya, W1 sin alfa min mu K kali W1 cos alfa min W2 per M1 plus M2. Ini rumusnya ya. Oke, terus bagaimana lagi contoh soalnya? Kita bisa kalian buat sendiri soalnya itu ya. Bisa jadi soalnya seperti ini. Nah, kalau kalian sudah mahir ini, kalian bisa jadi ngebuat soal itu sendiri. Nah, ini ya. Wah, ini semuanya lantainya kasar semua ya. Punya mu K yang sama. Mu K-nya lantainya ini ada mu K-nya. Nah, jadi bagaimana ini kalau ini bendanya ternyata bergeraknya ke sini? Hanya. Kalau sudah bergerak berarti ya ada di soal itu bergerak, berarti dia ada pergerakan ya, arah sumbu X ya. Ke sini sama ke sini. Ini berarti masih sama ya. Ini ada W, ini ada W cos alfa, ini ada W sin alfa, ini ada normal, terus ini ada gesek juga FK. Nah, ini yang di sini hanya ada ini aja, geseknya aja, FK aja. Maka rumusnya apa? Ini misalkan ini 1, ini 2 ya, ini 1, ini 2. Maka rumusnya kita lihat aja yang searah dengan pergerakan benda kan hanya ini, yang sebidang ya sama ini. Oh, berarti F W sin alfa sama FK sama FK2 nih ya, artinya gesek 2 FK1. Maka hanya beberapa aja nih, 1 2 3. Berarti A-nya adalah W sin alfa kurangi FK2 kurangi FK1 per M2 plus M1. Kalau kita mau jabarin W sin alfa min FK mu K kali normal cos alfa kurangi mu K kali normalnya normal ini ya, ini normal 2 ini 1.
normal 1 dibagi M2 plus M1. Akselerasinya adalah seperti ini. Jadi dari soal-soal ini kita sudah bisa membuat gaya-gaya yang bekerja pada sistem, terus ya bisa ya, kita nggak perlu menguraikan semuanya ya. Itu kita hanya meninjau arah dari kayak diagram gaya yang bekerja, kemudian arahnya kemana, terus kemudian kita tentukan rumus akselerasinya. Oke, mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.